Halo fan tercinta Hasan Sabila. Ketemu lagi bersama saya, formulator, motivator, herbal dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Tentunya kita kangen akan ilmu-ilmu herbal. Maka Hasan Sabila lahir ke dunia ini, tugas saya yang termotivasi dari hati dan pikiran saya adalah untuk memberikan pengertian dan ilmu herbal kepada bangsa Indonesia. Maka Hasan Sabila selalu aktif memberikan semua ilmu-ilmunya kepada bangsa Indonesia agar mereka yang di pelosok sana, jauh dari rumah sakit dan dokter, bisa mengolah sendiri. Terbukti saudara-saudara kita di Papua sana, ya, kemudian di Riau sana, di pojok sana, di pelosok, ya, di Lampung, di Kalimantan, bahkan juga di Malaysia, mereka bisa mempraktekkan resep yang saya berikan. Sembuhlah mereka dari penyakitnya, terutama yang banyak sekali adalah masalah lambung. Saudaraku fan Hasan Sabila, konten hari ini kita akan berbicara tentang lambung. Ya, banyak masalah lambung yang kita abaikan. Sementara bahwa lambung itu identik dengan masuk angin. Krok sembuh. Anggapnya seperti itu. Yang tenar dan dibumingkan ke masyarakat, penyakit lambung ini banyak yang mereka mengklaim semua lambung itu adalah asam lambung. Maka penderita lambung kebanyakan masuk di golongan asam lambung. Begitu ketemu Hasan Sabila, ternyata bukan. Bisa gangguan limpa, bisa gangguan HB itu rendah. Maka mereka yang divonis asam lambung sudah sekian tahun mereka mengkonsumsi obat, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, urusan asam lambung tidak selesai-selesai. Ternyata apa? Gangguan limpa. 15 hari sembuh, 10 hari sembuh, tidak perlu 10 tahun. Tidak perlu 5 tahun. Kasihan bukan? Mari belajar terus bagaimana untuk mengetahui ciri-ciri penyakit dan bagaimana untuk mengatasi agar penyakit itu bisa sembuh. Saudaraku fan Hasan Sabila, penyebab sakit lambung itu ada 5. Yang pertama adalah karena kita hobi dengan makanan kecut, ya. Terus bangun pagi sudah makanan kecut, minumnya kecut dan sebagainya. Hobi itu dilakukan berulang-ulang tanpa ada batasan, pasti akan bermasalah pada lambung. Terus kemudian hobi dengan banyaknya es. Malam kondisi dingin, minumnya juga es. Iklim hujan, minumnya juga es. Belum nanti buah yang didinginkan, dia minumnya juga dingin. Semua asupan dia berasal dari iklim dingin. Itu membuat lambung menjadi bermasalah. Yang ketiga,
hobi banyaknya minum kopi. Sekali dalam sehari aman, 10 kali dalam sehari bermasalah. Ya, Bapak hobi minum kopi, ini hati-hati. Ya, jangan anggap itu lambung lah. Saya kasih kunyit, minum kunyit sembuh. Kecil kalau lambung. Jangan anggap bahwa lambung itu sederhana. Dia akan berefek kepada organ apa saja, mengganggu organ apa saja. Maka ikuti terus Hasan Sabilah, nanti kita pasti akan tahu. Kemudian kerusakan lambung itu juga akan berakibat karena kelainan organ usus 12 jari. Ya kan? Bukan harus asam lambung saja kan? Kelainan usus 12 jari bisa berakibat orang menjadi lambungnya bermasalah. Usus 12 jari yang bermasalah divonis asam lambung, ketemu dari mana? Gejala-gejalanya sama. Panas, naik ke atas, kembung, sebah, persis. Ketemu dari mana? Kalau kita obati asam lambung, selama usus 12 jari tidak kita perbaiki. Terus kemudian kelainan otot lambung. Nah, kelainan otot lambung ini Bapak dan Ibu, biasanya ini bagi mereka yang menstruasi tidak menentu, ya. Jadi siklusnya ini terjadi bisa sebulan 2 kali atau sebulan sama sekali tidak. Itu bagi wanita. Bagi pria ini yang terlalu banyak makan malam, ya. Makan malam sekenyang-kenyangnya, terus tidak lama dia tidur. Ini akan bermasalah pada otot lambung. Yang kedua, bagi mereka yang sering angkat junjung dengan kekuatan perut, ya, angkat junjung, otot membesar. Yang ketiga, ini terjadi karena memang dia sudah mempunyai ciri-ciri lambung, ya, sakit lambung. Seperti sejak usia remaja dia sudah mah. Ketika dia sakit lambung cukup minum air putih, sembuh. Anggapnya itu. Lama-lama ini akan mengganggu otot lambung. Kelima ini yang berakibat orang akan menderita sakit lambung. Tadi ya Bapak ya, ada hobi kecut, hobi es, hobi kopi, kelainan organ usus 12 jari, dan kelainan otot lambung. 5 masalah lambung ya. Nah, sekarang kita berangkat. Kalau lambung ini bermasalah dari kelima tadi, akibat lambung ini bermasalah, efek apa yang diganggu di dalam metabolisme? Mari dengarkan baik-baik. Yang pertama adalah paru-paru. Sesek kan napasnya, keringat dingin, ya. Yang kedua, otot kencang pada tangan-tangan, leher kencang, ya. Terus kemudian paha, kaki dan sebagainya ikut kencang karena otot yang diganggu. Kalau sudah itu, kaki berat, rasa ngedibel, berat kaki rasanya. Yang ketiga adalah saraf. Kalau saraf mengganggu, saraf gigi, ya, saraf mata, saraf pinggang. Maka orang kadang kalau orang Jawa bilang boyoan Pak, sakit sekali, bangun tidur sakit, seolah seperti saraf kejepit, padahal bukan. Akibat dari sakit lambung dia menyerang saraf. Boyoan orang Jawa bilang ya. Nah, ini sakit pinggang, sakit gigi, sakit mata. Jadi matanya rasa perih, nyeri pada lingkar mata. Kemudian bermasalah juga pada sendi, cekut-cekut, nyeri, ngilu. Ini akibat dari lambung. Pertanyaan saya sekarang, jika Bapak bermasalah pada sendi, kemudian berkonsultasi, ini sendi saya kok keras sekali ya Pak, kaki, tangan, leher, maka akan disuntiklah kita
pada sendinya tanpa membaca penyakit penyebabnya dari kerusakan lambung. Apakah yang rusak itu di lambung harus kita cari? Usus 12 jari, atau riwayat dia mempunyai mah, atau dia kekurangan Hb. Harus kita cari dulu. Tidak semata-mata langsung beli obat lambung sembuh, tidak. Cari dulu. Maka butuhnya konsultasi itu adalah mengarahkan agar si penderita ini tepat sasar, tidak membuang waktu dan tidak membuang biaya. Terus yang selanjutnya dari efek dari penyakit lambung itu adalah mengganggu tulang pinggang, bagian tulang pinggang. Nyeri sekali pada tulang pinggang. Kalau tulang pinggang ini nyeri, Bapak dan Ibu, ya, ini efeknya sampai ke paha. Dari paha turun ke bawah, itu namanya otot piriformis. Kalau sakit pinggang, pasti akan menjalur melalui otot piriformis sampai ke ujung mata kaki. Penggerak utama, otot penggerak utama itu pasti akan bermasalah. Rasanya seperti kesemutan dan seperti ada setrum jalan, kelinggingan, baal. Itu baru dari lambung loh Bapak dan Ibu. Solusinya bukan disuntik sarafnya, obati lambungnya. Kita cari dulu lambung di bagian apa yang rusak. Dari permasalahan ini, kerusakan saraf tadi bisa berakibat gigi ini jadi nyilu terus. Dicabut giginya tidak sembuh, cabut lagi yang satu tidak sembuh, cabut, habis giginya tidak juga sembuh. Dikira dari kerusakan saraf gigi, tidak, itu dari lambung. Kasihan, sudah ompong tidak sembuh juga, kan kasihan. Ya, perhatikan lambung ini dengan baik-baik. Terus efek yang kedua, dia bisa nyeri pada hati, sengkrang pada hati, kemudian sebah pada ulu hati, kencang pada otot perut. Itu sudah mengganggu hati. Ternyata banyak ya efek dari lambung itu. Maka saya katakan janganlah dianggap bahwa lambung itu penyakit yang sepele. Bapak dan Ibu, bagaimana kita untuk mengatasi sakit lambung? Saya ada tips, 5 tips untuk mengatasi sakit lambung. Yang pertama adalah banyak konsumsi air putih yang direbus dalam kondisi hangat. Itu yang pertama ya. Rebus kondisi hangat, minum. Menghindari minuman bersoda. Setiap minuman yang bersoda apapun bentuknya maupun dikemas dalam kopi, dalam teh, dalam minuman yang berwarna, ini tidak boleh. Soda itu ciri-cirinya airnya dia akan berbusa. Itu artinya soda yang digunakan. Ini tidak boleh bagi penderita sakit lambung. Terus kemudian hindari juga banyak gula pasir. Berarti kita sudah biasa minum gula pasir sehari bisa 3 kali 4 kali, itu hanya boleh sekali. Yang lainnya pakai gula Jawa atau gula aren. Ya, Bapak dan Ibu ya. Terus kemudian menghindari gorengan yang berjelantah. Goreng sekali, 2 kali aman. 3 kali, 4 kali, 5 kali itu sudah masuk jelantah. Ini nggak boleh. Ini minyak harus dibuang. Terus kemudian menghindari juga tidur di lantai tanpa alas. Ya. Buka baju, hawa panas, tidur di lantai, kebiasaan akhirnya penebalan pada sel kulit. Selama sel kulit ini dia tidak mampu menembus rasa dingin, ini dia merasa bahwa aku nggak apa-apa kok, sehat terus kok. Tiba-tiba nanti serangan angin duduk langsung menuju jantung. Ini tidak boleh. Ya, bagaimanapun juga kita harus di atas lantai.
yaitu tempat tidur. Bapak dan Ibu, mari bersama saya, Hasan Sabila, akan membuat resep sakit lambung. Baiklah, yang pertama adalah ambil daun mengkudu atau daun pace sebanyak 5 lembar. Cuci bersih yang tua ya Bu ya, potong-potong. Daun kemuning 10 lembar. Kunyit 5 siung. Puyang 1 potong-potong. Kalau yang sudah diiris, ambil 6 iris ya, puyang ya. Daun tempuyung ambil 6 lembar. Setelah dicuci bersih, masukkan ke dalam panci stainless tentunya. Kita rebus, kira-kira airnya dari 5 gelas, sisakan 2. Diminum yang 1 pagi dan 1 malam hari. Itulah cara kita untuk mengatasi sakit lambung. Begitu Bapak dan Ibu, penasaran kan dengan Hasan Sabila? Ketik saja Bu. Nanti Ibu ketik, kirimkan ke saya akan jawab atas pertanyaan Ibu. Ya. Ingin terus mengikuti Hasan Sabila, tinggal klik. Maka kita akan tahu berikutnya konten apa yang akan dibawakan oleh Hasan Sabila. Ini adalah ilmu yang bisa kita ketahui, ternyata lingkungan kita bermanfaat. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya Hasan Sabila selalu menyampaikan salam sehat alami. Terima kasih.